Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sipa. Saya Taruna Dewasa Rahmat Hamadani. Ini T2130681 dari Prodi D3 Teknologi Mekanika Perkereta Apian 3C Politeknik Perkereta Apian Indonesia Madiun. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan paparan tentang buku manual lokomotif CC 300 tentang operasional dan perawatannya. Video ini atau paparan ini disusun oleh anggota kelompok 1 yang beranggotakan Arsinesia Fausia, yang 2 Arya Yudhara Saputra, 3 Faisal Rudi Mustafa, yang 4 Habib Bukit, 5 Kevin Morati Manalo, dan yang ke-6 saya sendiri Rahmat Hamadani. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang air supply dan pengereman. Nah, yang dibahas pada ini yaitu komponen oli kompresor, filter oli kompresor, oli separator elemen kompresor, air filter AF kompresor, cooler kompresor, safety valve SC kompresor, temperatur switch T1 kompresor, dan air dryer. Nah, yang pertama itu oli kompresor. Oli kompresor jenis ini memiliki volume 9 liter. Material yang digunakan yaitu kunci pas dan oil. Aktivitas maintenance-nya untuk melakukan pengecekan level oli kompresor. Unit kompresor harus dalam keadaan mati atau sedang off. Jika level oli tidak lebih dari minimum level, isi dalam bejana dengan oli. Yang selanjutnya itu ya ada filter oli kompresor. Pada kompresor ini filter oli berjumlah 1 buah. Alat dan material yang digunakan yaitu kunci filter dan filter oli. Aktivitas maintenance-nya pertama, penggantian filter oli kompresor. Hidupkan kompresor sampai cukup operasi, kondisi kompor hangat, kemudian matikan dan tutup outlet valve kompresor. Matikan power kompresor, tunggu beberapa menit. Beri tekanan sistem oli melalui opening oil filter plug 1 putaran untuk menjadikan beberapa tekanan keluar. Lepas steker atau plug DP1, kuras oli melakukan opening drain valve, kumpulkan oli dan keluarkan, tutup valve dan install steker, kemudian kuras cooler. Lepas filter oli, bersihkan dudukan filter pada manifold, lumasi oli pada gasket filter yang baru masukkan filter ke dalam tempat sampai gasket menempel. Dudukan kemudian kencangkan menggunakan tangan kira-kira setengah putaran. Lepaskan steker dan isi oli separator dengan oli sampai level mencapai lubang pengisian. Hati-hati terhadap kotoran yang jatuh ke dalam sistem. Pasang dan kencangkan steker. Hidupkan kompresor dalam 2 menit. Matikan kompresor dan cek level oli. Jika level oli tidak benar, tunggu 1 menit untuk menunggu oli sampai tuntas. Beri tekanan sistem melalui plug 1 putaran untuk menjadikan beberapa tekanan keluar. Ulangi step ini sebanyak 2 kali. Selanjutnya itu yang C, oil separator elemen kompresor. Alat yang digunakan kunci filter dan oil separator elemen. Aktivitas maintenance-nya penggantian oli separator elemen. Matikan kompresor, matikan power, dan beri tekanan sistem melalui opening oil filter plug 1 putaran untuk menjadikan beberapa tekanan keluar. Lepas kondisi pipa ke cover oli separator, cek saluran dan sumbatan. Jika perlu, cek filter udara DDR dan PDR dan ganti ketika oli tersedia. Lepaskan cover oli separator. Lepas oli separator elemen. Bersihkan ruang-ruang oli separator jika diperlukan. Jika ruang-ruang oli separator dalam kondisi basah di dalam atau berembun, kompresor elemen beroperasi pada temperatur rendah. Konsultasikan pada pabrikan. Jika tutup bawah oli separator elemen terisi penuh dengan oli, saluran oli tersumbat, cek komponen dan ganti jika diperlukan. Pasang oli separator elemen, pasang kembali cover, gunakan 20 atau rim baru. Yang D, air filter kompresor. Alat dan materialnya yaitu kunci pas dan air filter elemen. Aktivitas maintenance-nya yang pertama itu pengecekan air filter. Jika cartridge terlalu sering kotor, ganti kotoran atau elemen yang rusak. Yang kedua, penggantian air filter elemen. Matikan kompresor, matikan power, lepas klip dan lepas cover, lepas mur dan keluarkan filter elemen. Bersihkan kotoran dari cover, pasang filter elemen baru, dan kemudian pasang kembali cover dan amati indikator atau TOP. Yang E itu cooler kompresor. Alat dan material yang digunakan yaitu cleaner, kain halus, dan sikat fiber. Aktivitas maintenance-nya, jika cooler tetap bersih untuk efisiensi pendirian, bersihkan kotoran dari cooler dengan menggunakan sikat fiber. Jangan gunakan sikat kawat atau juga sikat baja. Kemudian bersihkan dengan air jet. Jika diperlukan, cuci cooler dengan perantara zat pembersih. Yang F ada safety valve kompresor.
Alat yang digunakan yaitu cukup obeng. Aktivitas maintenance-nya, matikan kompresor dan matikan power, buka oil filling plug 1 putaran untuk membuka tekanan keluar. Lepas safety valve dan ganti melalui pengetesan kompresor di restart. Pasang valve ke pipa dan pastikan pressure gauge terpasang. Sambungan pipa ke kompresor bertekanan dari kompresor udara melalui pressure regulator. Beri tekanan udara pada valve secara bertahap ketika mengamati tekanan pada pressure gauge. Selanjutnya, valve seharusnya tidak bocor sampai tekanan untuk membuka tercapai. Maksimum toleransi yang diizinkan yaitu 0,5 bar. Jika valve tidak terbuka, ganti valve. Spesifikasi safety valve 14,5 bar. Yang G itu ada temperatur switch kompresor. Alat yang digunakan yaitu obeng. Aktivitas maintenance-nya yang pertama, tes fungsi temperatur switch. Temperatur switch mempunyai 3 petunjuk atau 3 poin. Pointer putih mengindikasi temperatur aktual pada outlet kompresor elemen. Pointer hijau mengindikasikan preset pada alarm temperatur, dan pointer merah mengindikasikan pengaturan temperatur shutdown. Cek switch ketika kompresor bekerja. Untuk mengetahui warning label, bedakan poin hijau yang artinya kunci spesial atau kunci ini berada di belakang temperatur switch. Sampai melewati pointer putih, tentunya dalam kejadian ini alarm indikator pada dashboard jika ada harus menyala. Periksa shutdown label, pindahkan pointer merah yang artinya kunci spesial sampai melewati pointer putih. Tentunya dalam kejadian ini kompresor harus berhenti atau mati secara otomatis dan LED merah seharusnya terbakar. Setelah pengetesan dilakukan, setel pointer merah ke 125 derajat Celcius dan pointer hijau ke 110 derajat Celcius. Selanjutnya, ganti gauge atau switch jika diperlukan. Yang kedua itu tes temperatur switch. Pertama, matikan kompresor, tutup outlet valve dan matikan power, buka steker atau plug 1 putaran untuk membuat tekanan menjadi keluar. Lepas temperatur switch tetapi jaga koneksi elektrik tetap terpasang. Tempatkan kapilar dalam bak oli bersama-sama dengan indikator temperatur. Panaskan oli sampai temperatur mencapai 110 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius. Switch harusnya memberikan sinyal 4. Selanjutnya, panaskan oli sampai temperatur mencapai 125 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius. Switch harusnya memberikan sinyal shutdown. Jika temperatur switch tidak bekerja dalam batas toleransi, ganti switch. 3. Penggantian temperatur switch. Lepas gauge atau switch. Lepaskan koneksi elektrik dari switch. Lepas sensor temperatur dari rumah check valve atau housing dan pasang gauge switch pada posisi sebaliknya. Yang H itu ada air dryer. Alat dan material yang digunakan yaitu sama, masih menggunakan obeng. Aktivitas maintenance-nya yang pertama drain valve. Pada operasi drain valve harus mengeluarkan ledakan kecil udara 1 kali dalam 1 menit. Cek valve telah beroperasi dengan benar, ganti jika diperlukan dengan yang baru atau dilakukan overhaul. Kemudian dilakukan pengetesan drain valve. Yang kedua itu purge valve. Pada operasionalnya purge valve harus secara beruntun mengeluarkan udara selama 1 menit. Cek valve telah beroperasi dengan benar, ganti jika diperlukan dengan yang baru atau dilakukan overhaul. Kemudian lakukan pengetesan overhaul. Yang ketiga, pipa kontrol udara, kontrol air tubing. Cek semua pipa yang terputus, rusak dan adanya tanda-tanda keausan. Selanjutnya, ganti jika diperlukan. Keempat itu filter, ganti filter secara periodik atau terjadwal. Yang kelima, pressure switch. Kontak pressure switch harus menutup ketika merah sampai mencapai 100 plus minus 5 PSI. Dryer akan mulai bekerja ketika kontak tutup. Cek secara berkelanjutan, gunakan indikator menyilang putih dan hijau. Cek bahwa operasional telah benar. Pressure switch jika mencurigakan, bekerja jika tidak benar harus diganti dengan yang baru. 6. Solenoid valve. Ketika memberi tekanan energis, solenoid valve harus mengirim pilot udara ke masing-masing pilot atau komponen. Cek bahwa operasi dengan benar. Solenoid valve jika mencurigakan bekerja tidak benar harus diganti dengan yang baru. Yang 7. Pemasangan heater. Cek operasionalnya. Heater mencapai temperatur kurang dari 45 derajat Fahrenheit untuk memutar heater on. Ketika menutup heater, jika drain valve dan purge valve terasa hangat, ganti jika diperlukan. Terima kasih, demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.